Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut materi kita, itu wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Masih bersama dengan Bapak Binsar W. Simulon Eskom. Pada materi ini kita akan melanjutkan materi di sebelumnya. Ini adalah lanjutan materi yang kita pelajari, yaitu wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kita masuk sekarang di penghitungan biaya produksi. Nah, dalam melakukan suatu kerajinan, pasti ada biaya yang dikeluarkan. Berikut ada beberapa penghitungan yang biasa dilakukan dalam proses kerajinan. Yang pertama ada penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang kedua, pemasaran biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang ketiga adalah evaluasi hasil kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Perhitungan biaya produksi atau harga pokok produksi produk kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Unsur-unsur biaya yang digunakan untuk mencakup biaya produksi, yaitu pertama, taksiran biaya beban mentah. Dua, taksiran biaya tenaga kerja. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Dari hasil ini, inilah disebut dengan taksiran biaya produksi. Bapak akan menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan biaya beban mentah, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya beban mentah atau disebut biaya bahan baku terdiri dari dua, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penolong. Contohnya, berikut Bapak contohkan membuat masker. Jadi di sini kita umpamakan kita dalam proses membuat masker. Nah, dalam pembuatan masker ini yang termasuk bahan baku utamanya di sini adalah kain perca, dan yang termasuk bahan baku penolong di sini adalah benang. Inilah perbedaan di antara kedua bahan tadi, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja terdiri dari dua, upah dan gaji. Dan yang ketiga adalah biaya overhead, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang di luar biaya bahan baku dan tenaga kerja. Contohnya biaya angkut, biaya listrik, biaya pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, benefit. Manfaat mengetahui harga pokok produksi bagi manajemen, yaitu menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Dan yang ketiga, menghitung laba rugi wirausaha. Selanjutnya, strategi pemasaran produk. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kenali produk kerajinan. Yang kedua, promosi. Dan yang ketiga, fokus. Dalam kenali produk kerajinan, kita harus mengenali produk kerajinan tangan yang dibuat dan apa yang sedang banyak dicari oleh masyarakat. Misalnya kita hobi membuat sebuah lukisan dan ternyata banyak wisatawan yang senang mencari lukisan-lukisan daerah, sehingga menjadi peluang untuk kita. Selanjutnya, promosi. Dalam melakukan promosi, kita harus memahami bagaimana produk yang akan kita promosikan. Artinya kita harus memperkenalkan produk kerajinan yang kita miliki. Tentunya kita harus mempromosikannya ke masyarakat luas. Strategi marketing ini dapat dengan mudah dilakukan di zaman sekarang, apalagi menggunakan teknologi, karena banyak media yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk kita. Selanjutnya, fokus. Strategi pemasaran selanjutnya adalah selalu fokus dalam pengembangan dan memajukan bisnis. Jangan cepat terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Setelah kita melakukan strategi pemasaran produk tadi, selanjutnya kita melakukan evaluasi. Dalam proses evaluasi, hasil kegiatan usaha
perlu beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, posisi keseluruhan usaha. Yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha. Yang ketiga, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Keempat, pikirkan target usaha selanjutnya. Oke, baik, cukup sampai di sini materi kita tentang penghitungan biaya dalam wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Semoga apa yang Bapak sampaikan kamu bisa mengerti dan bisa memahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Selamat pagi.